Pada bagian sebelumnya, bercerita tentang perjalanan menuju ke base camp Simponi Sumbing yang terletak di Dusun Butuh, Magelang, Jawa Timur. Konon katanya, desa ini merupakan desa tertinggi di Magelang dan dijuluki sebagai Nepal Van Java. Di sana kami melakukan pendaftaran dan melancarkan pendakian sampai ke pos 2. Tak perlu cepat, perlahan tidak apa-apa, nikmati segala rasa sakitnya agar kelak bahagianya lebih bermakna. Dan ini adalah pendakian Gunung Sumbing bagian kedua. Di bagian ini, kami akan membawamu lebih tinggi lagi menyusuri tubuh Gunung Sumbing, melewati beberapa titik mata air, dengan jalur batu-batu besar di cuaca yang kurang bersahabat sampai ke pos 4, di mana kaki kami berhenti melangkah, pundak tak lagi memikul, mata enggan siaga, di tempat yang memiliki panorama petang layaknya berada di apartemen bintang 5. Seru. Coba kalau bisa berenang Mas ya. Kalau orang seru banget ini sumpah dah. Air dingin masih. Ini kalau gini bisa diminum nggak ya? Bisa lah. Tapi ada bui-buinya. Buinya kan dari tanah. Ke tanah ya? Dari apa tumbuhan juga. Setelah cukup puas menikmati ketenangan aliran air, kami harus kembali melanjutkan perjalanan ke pos 3. Sebelum menggunakan mantel, kamera, mic, dan alat-alat elektronik lainnya lekas Angga amankan. Baru kami memulai perjalanan, tiba-tiba hujan turun. Jalur yang tadinya padat kini menjadi cukup licin, sehingga menambah ekstra tenaga untuk menyeimbangkan langkah. Untungnya jalur yang dilewati tergolong landai dan banyak bonusnya. Gimana Mas hujan? Cuaca tidak begitu baik. Ini gua hasil dari kabut tadi apa? Bisa jadi. Suhunya berapa Mas sekarang Mas? Ini sih suhu masih ikut suhunya badanku yang 21 kan. Masih 21 ya? Oh suhu badan ya? Ya wes, masih belum terlalu dingin. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Kabut yang mondar-mandir di sekitar lereng gunung menambah kesan eksotis selama pendakian. Walau kondisi yang tidak begitu nyaman, saat jalur pendakian harus basah karena air hujan, di sini rasanya adrenalinku semakin terangkat karena didukung oleh suasananya. Hati bos, tuntasin dulu jalanmu. Semakin seru guys. Menurut informasi yang didapat, ada sekitar 9 mata air yang merupakan jalur sungai dan dapat ditemui di sepanjang rute pendakian sampai ke pos 4. Lensanya buram. Acting. Ting.
Ngapain Dul? Hah? Ngapain? Bersihin kuku. Habis kotor, kita bersih-bersih. Tapi di sana kotor lagi. Gak apa-apa, mumpung airnya melimpah. Ya. Terima kasih Tuhan. Senangnya hatiku naik hujan. Senangnya hatiku besok nggak hujan. Amin. Amin. Tapi kok kontras ya? Oh, Kontras. Kamu kalau hujan seneng, aku susah. aku senang banget sumpah. Gak tau kayak adrenalinnya terpacu gitu. Gitu ya. Padahal udah capek sebenarnya. Tapi nanti pas di tenda pasti pasti tepar gitu. Tepar tok ae lah. Lanjut. Tiga 4 berarti. Ini sini. Pos 4 ini Mas. Ini pos 3. Enggak, ini loh 3003. Tak terasa, setelah 1 jam melangkah, kami sampai di pos 3. Ada tempat untuk berteduh yang dibuat semacam miniatur rumah dari kayu. Kami berhenti sejenak, dan sekali lagi terkagum dengan peristiwa alam yang tidak sering kami temui. Saling rekam. Ini karena keindahan gunung-gunung di Jawa Tengah, khususnya saat ini Gunung Sumbing yang indah. Makanya kami sangat antusias guys untuk merekam setiap sudut keindahan Gunung Sumbing. Mas, kamu kayak Batman Mas. Kamu kayak Batman. Kita berada di pos 3 menuju ke pos 4. Ini ada aliran air. Kita isi air untuk berbekalan nanti. Se-air, se-indomie, se-kopi, dan untuk dikonsumsi, untuk diminum. Mas, kalau misalnya di atas ada yang kencing gimana? Ya nggak apa-apa, aku nggak tahu kok. Minum aja. Nah, sensor. Aku nggak berpikir seperti itu. Ya harus. Debitnya kecil ya. Iya, tadi emang di atas. Yang kenceng-kenceng yang di sana, tapi nggak tahu sih nanti di atas. Kalau ada, ya alhamdulillah. Bisa minum sepuas-puasnya. Tapi tadi si kawan itu bilangnya memang di sini doang, Mas. Gitu ya. Dan memang aliran kecil. Iya. Kawan yang mana ini? Kawan yang di tenda. Aqua isi ulang. Sama-sama dari alam. Berapa nih harganya? Kalau di Raung dulu itu
Yang segel aqua 50.000. Kalau yang refillan gini 35. Laku kenceng. Udah kayak dinasti Hasanuddin tuh bang. Aduh, ketemu satu suku. Iya, satu suku ini. Satu suku satu permagangan. Silalahi. Satu marga. Sama orang Batak. Sama-sama orang Batak. Dol Salimu sama Silalahi satu marga. Satu marga Jadi, itu ya? Satu marga. Jadi kita ketemu dimanapun pasti anggapannya adik atau abang. Itu dia. Gitu ya. Pas itu ya kan. Kayaknya kamu Perlu apa? perlu share ke aku. Tak sedikit orang bertemu pasangan saat mendaki gunung. Berbeda denganku, aku bertemu dengan saudara semarga yang tak terduganya, ternyata kami magang di perusahaan yang sama waktu kuliah dulu. Tapi di waktu yang berbeda ya, secara saya jauh lebih tua. Hahaha. Dari pos 3, kami kembali melanjutkan perjalanan. Banyak para pendaki yang mengakhiri langkah mereka dan mendirikan tenda di sini. Berbeda dengan kami, selagi langit belum gelap, kami terus memangkas jarak dari camp area ke puncak. Harapannya sih agar besok summitnya tidak terlalu jauh. Alhasil, agenda bermalam hari ini ialah di pos terakhir, pos 4. Dam dam dam. Dalam sekali. Itu ternyata lagu. Kali ini jalur yang dilewati cukup berat. Tidak seperti trek sebelumnya yang landai, banyak tanjakan yang cukup menguras tenaga. Harus tetap berhati-hati, walaupun hujan sudah reda, tetapi medan yang dilalui masih basah. Ingin berapa mas? Tinggian 2663. Oksigen menipis. Camp area via Adipuro 2649 mdpl. Ini maksudnya apa? Pos 4 apa enggak iki? Kan bos. Ini camp area via Adipuro. Ya, Adipuro. Lagu bro, Berarti masih harus naik lagi. lagu gue Spotify baik. Ya pola antar mati tuh. Masih jauh guys. Lanjut. Connect papat nih soalnya. Ngep guys. Ngep.
Langkah kaki sudah semakin berat. Tenaga yang mulai habis memaksa kami harus berhenti di sepanjang jalur untuk mengisi bahan bakar. Menu sore ini ialah nasi ayam goreng yang sudah kami siapkan sebelum berangkat pendakian dari base camp tadi. Tubuh yang lelah, serta udara yang dingin menjadi paket lengkap alasan lapar pada saat itu. Tak sabar, aku ingin segera melahapnya. Ekstra sambal. Sudah menjadi kebiasaan, Angga yang tidak suka makanan pedas, dan aku sebaliknya. Padahal kan kenikmatan yang hakiki pada makanan ada di sambal. Hehehe, canda nggak? Bawang ya? Setelah perut kenyang, kami kembali melanjutkan pendakian. Semakin banyak langkah kaki, jalur yang akan dilewati pun semakin menanjak. Yah, ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya kami berada di elevasi yang makin tinggi, menandakan akan semakin dekat ke pos terakhir. Gak enaknya sih, harus pasang gigi satu terus. Cukup menguras bensin nih. Yuk semangat. View-nya keren banget. Luar biasa. Jalur yang mulai terbuka menjadikan panorama lereng gunung yang terbentang sangat spesial sambil melangkah. Dari ketinggian, udara yang sejuk serta pemandangan yang terbuka menghibur kaki yang lelah, membuatku terus melangkah tanpa adanya keluh kesah. Ini kesekian kalinya kami menemukan mata air di sepanjang jalur perjalanan. Tak terburu-buru melanjutkan, view di sini sayang kalau hanya sesaat kami saksikan. Alasannya kenapa tadi di list nggak boleh bawa pilox? Vandalisme. Vandalisme. Nulis-nulis di Tempat batu. bagus ini dicoret-coret. Katrok. Terus. Ayolah teman, bukannya kita kesini untuk menikmati keindahan. Sayang sekali jika ternodai oleh keisengan. Sekarang di ketinggian 2851. Pos 4 berada di ketinggian 2984, kurang 150-an lagi. Sekarang masih di jam 5.45. Kita masih lanjut. Ayo, Dok. Hari sudah semakin gelap. Perjalanan memasuki babak akhir perjuangan. Di sini fisik benar-benar diuji. Ngap. Ngap. Susah bernapas. Dikit lagi nyampe. Mudah-mudahan. Definisi save the best for the last. Dedeng. Walaupun ini belum di last ya, masih pos 4. Masih banyak base-base yang akan menunggu kita di atas nanti untuk ke puncak sejati.
Belum ternyata. PHP. Tapi itu udah ada lampu-lampu. Sambil menikmati city light malam ini terasa sepi sekali, seperti hatiku yang sepi tanpa hadirnya dirimu. Ciki brat. Oke guys, kita udah nyampe di pos 4. Ini di ketinggian berapa Mas Angga? Sekarang di ketinggian 2997 jam 6.27. Jam 6.27. Sampai sini kita ternyata ada beberapa orang yang sudah mendirikan tenda di sini, dan tendanya keren-keren, ada lampu-lampunya, indah kita lihatnya. Habis itu dia tinggal mendirikan tenda aja, tinggal nyari rapak, terus ya nggak tahu nanti kita mau ngapain, yang pastinya kita mau makan. Akhirnya, setelah melalui perjalanan sekitar 7 jam dari pos pemberhentian ojek, kami sampai di pos terakhir, pos 4. Lega rasanya bisa sampai di sini dan menepis segala keraguan yang ada di hati. Setelah tenda sudah berdiri, segera kami mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam carrier untuk persiapan masak, makan malam, dan tidur nanti. Tapi sebelum itu, kita ngopi dulu guys. Suara apa tuh? Uduk. Bikin kamu bikin apa? Kita bikin white coffee. Momen yang ditunggu-tunggu setelah pengorbanan yang cukup besar dari base camp, akhirnya kita bisa merasakan hal yang ditunggu-tunggu. Ngopi di tenda dengan view yang sangat indah. Mantap. Nanti kena denda. Kira-kira denda berapa ya? Tahu. Terakhir yang aku tahu 1.025.000. Kenapa ada 25.000? Nggak tahu. Uang rokok mungkin. Sambil mempersiapkan masakan, Angga bercerita tentang ketatnya regulasi di Gunung Sumbing. Sebuah cara untuk meningkatkan kesadaran para pendaki untuk tidak meninggalkan sampah setelah mendaki. Ngomong-ngomong, malam ini masakannya menu yang instan. Indomie ditambah sosis dengan nasi. Ditambah menu penutup roti bakar. Ini roti bakar apa roti goreng ya? Setelah menyiapkan semua hidangan, kami pun langsung menyantapnya. Ditemani view city light yang mahal, serasa ada di apartemen bintang 5. Gak perlu mahal-mahal guys, nyewa atau beli apartemen. Cukup jalan selama 7 jam saja. Canda ya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Ditunggu bagian terakhir, yaitu summit puncak sejati Gunung Sumbing. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini dan sampai ketemu.